wala amma ba'd. Baik, kita mulai dari Uktiwati ya. Tafadhali. Sebentar Ustaz. Halaman berapa Uktiwati? Kayaknya kismul yang kedua ada pembagian yang kedua. 25 ya? Ya, halaman 25 Mbak Adel. Bentar ya, Dah, Nah, ini kah? Ya, ya, nah, ini. Ustaz. Ayo, tafadhali, Uktiwati. Iqra'i. Bismillah. Ini bacanya Ustaz ya. Qala Syarih. Ya, Itu ya? qala Syarih rahimahullah taala. Ya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin boleh, ya. Terus juga boleh. Ini kan masih perkataan beliau ya. Ya, silakan. Apakah suara saya jelas ini? Jaringanku lagi kurang. Jelas, cuma kurang dekat mungkin ke mic ya. Dekat mungkin mic-nya. Bismillah, sudah jelas? Iya, ya, jelas. Qala Syarih itu ya Ustaz. Ya, Asy-Syarih itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Qala Atau langsung aja boleh. Qala Syekh Muhammad bin Saleh. Langsung baca aja Ustaz. Iya, langsung baca aja lah. Wah. Al-Qismu Tsani. Hijarat amali. Ya an yahdural insanu Ya. nahahu anhu minal ma'asi wal fusuqi kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam Ya. al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Hajiru man hajara manahallahu anhu. Ya, terus Wa tahajjara kullu ma harrama Allah. Fatah juru. Ya, ini hajar. Juru. Ya. Dia nggak perlu tambahan huruf ya, karena sudah 3 hurufnya sudah mutaaddi ya. Fatah juru. Fatah juru. Fatah juru. Tasdid ya Ustadz ini. Ada tasdidnya? Fatah juru. Nggak ada tasdidnya ya, nggak ada tasdidnya, nggak ada. Oh ya. Fatah juru kullu ma harramallahi. Ulangi, fatah juru. Fatah juru kullu. Kenapa dibaca kulu? Gak tahu Ustaz. Jadi kalau kamu membaca harus tahu kedudukannya. Kenapa dibaca marfu, kenapa dibaca mansub ya. Nah, fatah juru, tahjuru, kamu meninggalkan. Apa yang kamu tinggalkan? Kulla, maf'ul bi sebagai maf'ul bi ya. Kulla. Kulla ma nahallahu ma haramallahu. Fatah juru kullama harramallahu alaika. Terus? Sawa'un kana mimma yata'allaku. Ya, terus? Bihuquqillahi. Au mimma yata'allaku bihuquqi ibadahi. Bihuquqi ibadah.
Enggak, ini ada yang salah. Bihuquqi Ibadallah. Kenapa dibaca ibadah? Ya Ustaz, Afwan suaranya putus-putus. Kenapa dibaca ibadah? Ini ibadi ya. Jadi mudhof ilaih. Nakiroh, ada nakiroh, kemudian ma'rifat. Hukuki nakiroh, ibad nakiroh, kemudian Allah ma'rifat ya. Maka menjadi apa ini mudhof ilaih ya. Jadi mudhof ilaih itu nggak harus 2 kata, tapi bisa 3 kata. Ya, bisa 3 kata menjadi 1 makna. Ya. Bihuquqi ibadillahi. Begitu Ustaz? Iya, seperti itu. Fatahajjaru. Fatahjuru. Tahjur ini anta. Jadi Syekh sini sedang berbicara pada seorang. Maksudnya dia ketika dia menjelaskan syarah ini dia menggunakan uslub ya mengajak bicara si pembacanya dengan menggunakan domir anta. Fatahjuru syabba wa syatma wal qatla. Fatahjuru sabba Ya, terus? wa syatma. Ya, terus? Syatma wal qatla wal ghassa Gosya, ya terus? wa akalal mali. Akla. Ini masdar ya. Akala yakulu aklan ya, aklal mali bil batili. Wa aklal mali bil batili. Terus? Wa aquqil walidaini. Dibaca ufuki. Wa itu ada waw atof ke sebelumnya. Kamu baca syabba, syatma, qatla, gosya, akla. Kenapa ketika yang ini kamu baca kasrot? Masih mansub ya? Masih jadi atof dia. Wa uquqol walidaini. Wa aquqal walidaini. Ini di domah, uquqol. Ustaz, Ainnya di domah ya, uquqol. wa uquqal walidaini. Terus? Ya, terus? Wa qati'atu. Kenapa dibaca masih ada waw itu waw atof. Tadi dibaca apa mansub ya? Wa Waqati qati'ata. ya, qati'ata ya, terus? Wa qati'atal arhama. Alhami ya. Ada nakiro ketemu. Ingat Ukhtiwati kalau ada nakiro Mudhaf ma'rifat. ilaih Ustaz. Hah? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf ilaih. Jadi itu ciri yang paling menonjol itu nakiro ketemu ma'rifat itu mudhaf ilaih ya. Ya Ustaz. Terus? Wa qati'atal arhami. Terus ya? Wa kulla syai'in Iya, terus? harramallahu tahjuruhu. Nah, ya terus. Terus? Hatta law anna nafsaka da'aka ila hadha. Ya. Wa Enggak tahu alahat ini Ustaz apa. wa Ya, alahat wa alahat tanya di sukun ya. Wa alahat wa alahat alaika ya, terus? zikru Fadkur. oh, Zakaro yadkuru udkur kemudian kada ada fa-nya alifnya wasal ya fadkur. fadhkur annallaha harrama dzalika hatta tahjuruhu wa Ada taba' berarti kan ada hatta. Kalau film mudhari ada hatta, dia dimansub ya. Hatta tahjuro ya. Hatta tahjuru. Ingat-ingat ya Ukhtiwati kalau ada film mudhari, kemudian di sebelumnya ada kata hatta, ada kemasukan huruf hatta, maka dia dibaca mansub ya. Ya. Terus hatta Wa taba'at
Wataba'ada anhu. Wa tabauda anhu. Wataba'ada. Atau bisa dibaca tabada ya, dibaca a atau u ya, bisa dibaca a atau u ya. Bauda ya baudu atau bauda ya adu. Udah sampai Tapi situ, Ustaz. iya di situ ya, di sini ya. Mau diartikan? Al-Qismu Tsani, bagian kedua. Bisa digeser dulu nih, Umu Haris. Ya, bagian yang kedua. Pembagian yang kedua ya dari hijrah. Kemarin kan yang pertama hijrah, pembagian pertama hijrah apa ini makan ya kemarin. Sekarang pembagian kedua hijrah apa ini? Hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan, amal, perbuatan ya. Hijrah perbuatan adalah seseorang meninggalkan Ya. apa yang diharamkan Allah darinya, Berupa enggak? seperti dosa dan maksiat. Ingat-ingat buat yang lainnya juga. Ini di sini ada ma ya, perhatikan. Apa, Ustaz? Seorang insan meninggalkan ma apa saja yang Allah larang min. Nah, kemudian ada min, ini namanya min tafsiriyah. Min tafsiriyah. Ini min menafsirkan ma ini ya. Jadi kamu seorang insan meninggalkan apa saja yang Allah larang min berupa maksiat dan kefasikan Dosa. gitu ya. Saya teruskan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ya, terus. seorang Muslim adalah orang yang dari lidah dan tangannya. Ulangi, man salima. Seorang Muslim adalah Orang yang selamat ya. Siapa yang selamat? Yang selamat siapa ini? Ini mau tanya yang lainnya dulu nih. Orang-orang Muslim. Ini hostnya ditanya ini, hostnya. Umu Haris, Adilin, ini maknanya gimana ini? Iya Ustadz, yang selamat. Seorang Muslim adalah orang atau apa ini? Gimana artikannya? Coba. Seorang Muslim adalah orang yang selamat dari Salima, kalau cari ucapannya. Salima. Dari ucapannya ya. Seorang Muslim adalah aman. Muslimin itu kaum muslimin lainnya maksudnya selamat dari lisannya dan tangannya. Jadi dikatakan Muslim kalau orang lain itu selamat dari lisan dia dan tangannya. Maksudnya selamat dari cercaannya dan juga dari perlakuan kasarnya ataupun perbuatan penganiayaan dan misalnya. Ini dikatakan Muslim. Kemudian teruskan Uktiwati wal muhajir. Ya, yang mana lagi tuh Ustaz? Kenapa? Wal muhajirun. Orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah atau yang diharamkan Allah. Apa yang dilarang oleh Allah ya. Terus Fatahjuru, maka tinggalkanlah segala sesuatu yang dilarang Allah. Kalau fil amr baru tinggalkanlah ya. Tapi fatahjuru, engkau meninggalkan, maka engkau meninggalkan. Maka kamu meninggalkan segala apa yang Allah haramkan bagimu. Haramkan atas diri kamu ya. Sawa'un kana. Baik itu sama saja. Iya, sama saja baik itu. Baik itu berkaitan dengan hak-hak Allah. Ya, baik itu berkaitan dengan hak Allah atau dari sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama iya benar. Jadi sama saja baik itu yang berkaitan dengan hak Allah atau berkaitan dengan hak
hamba Allah. Ibadallah ini hamba Allah. Terus kan? Au mimma atau apa-apa yang berkaitan dengan beribadah kepada Allah. Bukan beribadah, ibad itu hamba-hamba, jamak dari kata abdun. Abdun satu hamba, ya. Ana Abdullah, saya hamba Allah. Tapi kalau ibad itu jamak, para hamba, jamak taksir, ya. Para hamba. Paham Uktiwati? Ya Ustaz. Paham? Jadi atau apa-apa yang berkaitan dengan para hamba Allah. Berkaitan dengan hak-hak para hamba Allah ataupun berkaitan dengan hamba-hamba Allah. Nah, dengan hak-hak hamba Allah. Kan hamba Allah juga punya hak kan? Ya, di antaranya kamu tidak boleh mendoliminya. Kalau dia mengucapkan salam ya kamu jawab. Kalau dia bersin ya kamu ucapkan apa? Ya hamukallah, doakan. Dan misalnya ada 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya ya. Kalau sakit dikunjungi, kalau diminta nasihat ya dia memberikan nasihat. Dan sebagaimana dalam sebuah hadis ya, hakul muslim alal muslim khamsun, dalam sebagian riwayat situn ya. Teruskan ya. Fatahjuru, maka engkau meninggalkan maka kamu meninggalkan cacian yang engkau dalam tidak boleh mencaci ya. Engkau cacian, makian. Ya, syatma apa syatma? Sama ini sabba wa syatma, mencaci, memaki. Terus? Ustaz. Kenapa? Iya. Halo. Ya, Ustaz. Suaranya dikeraskan sedikit. Siapa ini? Uktiwati ya? Ya, Ustaz. Ya, teruskan. Fatahjuru, maka kamu meninggalkan cacian. Engkau meninggalkan cacian. Terus? Pembunuhan, tipu daya. Iya, menipu, gos menipu. Menipu. Paham lah ya menipu ya? Ya, gos menipu. Misalnya ngajak bisnis ternyata. Penipuan dan memakan uang haram. Memakan harta dengan cara yang batil, dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak dibenarkan. Dan memakan uang dengan batil, dengan cara yang batil, dengan cara yang salah, dengan cara yang haram, dengan cara yang batil, yang nggak benar. Terus, dan engkau meninggalkan juga apa itu? Uquqal walidain. Dan mendurhakai kedua orang tua. Iya, meninggalkan perbuatan durhaka kepada orang tua. Kan ini masih atof ya, engkau meninggalkan mencela, mencaci, membunuh, menipu, makan harta anak yatim, makan harta dengan cara yang batil, dan juga meninggalkan apa? Uquqal walidain, berbuat durhaka kepada orang tua. Kemudian qati'atul arham apa? Memutus hubungan silaturahmi. Ya, memutus hubungan persaudaraan. Terus wa kulla dan syai'in apa? Segala sesuatu yang atau setiap semua sesuatu Allah haramkan, yang Allah haramkan engkau tinggalkannya, engkau meninggalkannya. Terus hatta lau anna. Iya. Sampai seandainya sampai nafsaka, jiwa kamu. Kalau begini artinya Ustaz, maka tinggalkanlah makian, cacian, terus pembunuhan, ya, terus penipuan, ya, memakan memakan uang haram, bukan, memakan harta dengan cara yang batil ya. Memakan harta dengan cara yang batil. Terus durhaka kepada kedua orang tua. Terus memutus silaturahmi. Ya, terus
dan segala sesuatu yang Allah larang untuk kamu tinggalkan. Ya, terus benar itu. Dan segala sesuatu yang Allah haramkan ya engkau tinggalkanlah. Terus Meskipun iya meski boleh hatta lau anna nafsaka meski atau sampai seandainya seandainya nafsaka apa artikan jiwa kamu meskipun ya hatta lau anna nafsaka hatta lau anna sampai seandainya nafsaka jiwa kamu da'atka mengajak kamu ila mengajak dan mendesak, ingatlah bahwa Allah maksudnya mengajak kamu untuk perkara ini ya, perkara yang mencela, mencaci, membunuh, menipu ya. Maksudnya hada itu ya yang disebutkan di atas tadi, dan juga mengajak, memaksa kamu, maka fadkur, ingatlah ya. maka ingatlah Allah apa ya? Bahwasanya Allah Annallaha harrama dzalika. Maka ingatlah Allah Allah mengharamkan hal itu ya, sampai kamu meninggalkan sehingga kamu meninggalkannya dan menjauhinya, atau sehingga kamu meninggalkannya dan jauh dari perkara tadi. Jadi ini beliau mengatakan seandainya jiwa kamu mengajak kamu dan memaksa kamu untuk perkara-perkara yang tadi yang telah disebutkan di atas itu, maka apa? Ingatlah kalau Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara tadi itu, sehingga nanti kamu bisa meninggalkannya dan jauh dari perkara itu. Baik, ini untuk yang kedua ya, kismu kedua ya, kismu sani ya. Baik, yang di sini paham Uktiwati? insyaallah Ustaz. Baik. Dan yang kedua, lanjut yang kedua siapa ini? Ibu Weni. Ana Ustaz. Siapa ini Ibu Weni? Iya. Ya, tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qismu salisu. Iya. Hijratul amili. Hijratul amil. Ya, terus? Fa'innal amila qad tajibu hijratuhu ahyanan. Ya, Qala ahlul ilmi. Masalur rajulil mislu. Astagfirullah. Mislur rajuli. Mislur rajul ya, Ustaz. Mislur rajuli. Mislur rajulil mujahiri bil ma'siyati alladhi la yubali biha fa innahu yushra'u hajruhu idza kana fi hajrihi faidatun wa maslahatun. Faidatun ya, panjang. Faidatun wa maslahatun. Baik, terus? Wal maslahatu wal faidatu annahu idza hujira arafa qadara nafsihi wa raja'a anil ma'siyati wa misalu dzalika rajulun ma'rufun bil ghashi bil bai'i wasyira'i wa yahjuruhun nasu. Fayahjuruhun nasu. Iya. Kacamata hilang Ustaz. Fayahjuruhun nasu. Faidah hajaru apa ini ya? Iya, faidah hajaruhu taba min hadza wa raja'a wa nadima. Wa rajulun tsanin yata'amalu birriba. Fayahjuruhun nasu wala yusallimuna alaihi wala yukallimunahu fa idza arafa hada khajala min nafsihi wa ada ila sawabihi wa rajulun salisun wa huwa a'damuhum la yusalli fa hada murtadun kafirun wal iyadu billahi yajibu an yuhjara fala yuraddu alaihi salamu wala yusallamu alaihi wala tujabu da'watuhu hatta idza arafa nafsahu. Sebentar. Kenapa dibaca dakwatu? Mana Wala tujabu dakwatuhu. Kenapa dibaca dakwatu? Tidak diwajib. Naibul fa'il bukan Ustaz?
naibul fa'il thayyib santi. Tujabu tidak dijawab ya panggilannya, tidak didatangi undangannya. Nah, Terus kan hatta iza oh, kirain dakwahnya ini. Bentar, hatta idza arafa nafsahu wa raja'a ilallahi wa ada ilal islami bentar Ustaz. Wa ada ilal islamin tafa'a bidzalika. Sudah Ustaz. Nah, itu diartikan dulu ya. Ya. Bagian yang ketiga, hijrah seorang pekerja. Maka kenapa Ustaz? Ya, memang amil itu banyak ya, artinya bisa pekerja, bisa pelaku atau orang yang berbuat ya, intinya orang yang berbuat ya, orang yang beramal. Kalau yang pertama kan hijrah makan tempat, kedua hijrah perbuatan. Kalau ketiga ini orang yang berbuatnya ya. Oh, orangnya. Pelaku. Orang yang berbuatnya. Amil itu orang yang berbuatnya. Memang Berarti. bisa dari kerja ya. Anak amil, saya bekerja. Wanta atau ya. Hijrah Ya. orang yang berbuat ya. Hijrah orang yang berbuat berarti. Hijrah orang yang berbuat. Maka sesungguhnya seseorang yang berbuat wajib hijrahnya Tajibu. Kot ini kadang ya. Kadang. Iya, ahyanan juga Ustaz. Iya, sama kadang. Jadi kalau sudah ada kot, ada ahyanan, udah pastikan jawabannya apa? Maknanya kadang ya. Naam. Kadang berarti kadang hijrahnya wajib gitu. Ya, di sini maksudnya hijrah itu hijrah amil, orang yang berbuat, ini kita tinggalkan, kita yang meninggalkan dia. Kita yang menghajar dia gitu loh. Di sini amil, orang yang berbuat, itu orang yang berbuat kemungkaran. Ya, perhatikan orang yang berbuat, maksud di sini adalah orang yang berbuat kemungkaran. Nggak mungkin kalau orang berbuat ketaatan kita hijrah, kita hajar kan nggak mungkin kan ya. Ini maksudnya adalah orang yang berbuat kemungkaran. Suaranya jauh banget Ustaz. Oh, apaan ya? Jadi di sini amil di sini orang yang berbuat, maksudnya adalah orang yang berbuat kemungkaran ya. Nah, jadi kadang-kadang orang yang berbuat kemungkaran ada kalanya itu wajib kita hijrah, kita hajar, kita tinggalkan. Nggak dikasih salam, nggak diajak bicara, nggak diajak ataupun nggak dijawab undangannya, tidak didatangi undangannya dan semisalnya. Makanya saya baca kalian kisah Ka'ab bin Malik kan ketika beliau dihajar oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Kalian baca nggak? Baca Ustaz. Kalau kalian baca ini di sini ininya apanya penggunanya di sini. Berarti gimana cara mengartikan ini? Maka maka sesungguhnya orang yang berbuat kemungkaran kadang gimana Ustaz? Kadang wajib dihajar. Oh, kadang wajib ditinggalkan gitu. Iya, wajib dihajar tuh diboikot ya, bahasa kita diboikot ya. Wajib ditinggalkan. Ditinggalkan, diboikot ya. Kadang wajib ditinggalkan. Ahlul ilmu berkata. Kalau ahlul ilmu berarti para ulama ya. Berkata para ulama. Permisalan seorang laki-laki. Contohnya atau contoh seorang laki-laki yang. Contoh ada seorang laki-laki yang berhijrah dengan maksiat. Mujahir. Mujahir, astagfirullah. Bukan enggak tahu ini apa ini. Bukan muhajir ya, mujahir. Mujahir dan muhajir. Jadi beda huruf ya. Mujahir itu apa? Orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Mujahir. Iya, nggak ngumpet dia terang-terangan di tengah jalan, di jalan cuek, dia nggak peduli. Ya, gimana terus? Contohnya seorang laki-laki yang terang-terangan berbuat maksiat. Ini kalau rojul ini nggak mesti harus orang laki-laki ya. Kadang-kadang ini juga masuk wanita ya. Oh, seseorang ya, gitu aja ya Ustaz? Iya, seorang. Jadi kita kalau perempuan nggak masuk dong. Ini kan sini contohnya laki-laki. Jadi ada perancuan gitu. Seorang yang dia mujahir. Contohnya seseorang yang terang-terangan berbuat maksiat. Yang ia tidak memperhatikan maksiatnya. Tidak peduli.
Tapi kalau kata orang Jawa ora urus pokoknya karepku dhewe loh. Iya. Tidak peduli dengan maksiatnya gitu maksudnya. Iya, nggak peduli dengan, maksudnya nggak takut itu, nggak takut. Misalnya contohnya nih ya, yaitu orang-orang yang mabuk di tengah jalan ataupun orang-orang yang dia pakainya seksi-seksi tengah jalan itu tuh masuk juga, dia nggak peduli dengan maksiatnya itu. Nah, Kalau kata orang Betawi nggak kagak ngurus gue dah pokoknya. ya. Nah, Yang ia gimana? ya terus Yang terus ia tidak peduli dengan maksiatnya, maka sesungguhnya kayak yusra'u. yusro'u disyariatkan kan Ustaz? Iya, disyariatkan untuk menghajarnya. Oh, maka sesungguhnya ianya ke dia yang berbuat Ustaz. Kenapa? Innahu Sesungguhnya ini ya, fa'innahu sungguhnya dia itu ya disyariatkan untuk dihajar gitu. Disyariatkan untuk dia disyariatkan untuk ditinggalkan. disyariatkan. Nah, Jika apa ya ditinggalkannya jika membawa di dalam hajarnya atau hajar itu kita artikan apa ya? Boikot lah ya, enaknya ya. jika Jika boikotnya dalam boikot itu ada faidah dan ada ada maslahat. faidah dan maslahatnya. Ya. Ingat ya, ini syaratnya ya, kalau memang dalam menghajar seseorang itu ada maslahat dan ada faidah, ini disyariatkan. Tapi kalau enggak, maka jangan. Nanti akan disebutkan di bawahnya. Terus kan? Maslahat dan faidah bahwasanya kayak apa ya Hujiro itu dan pindah maslahat dan faidah ya dan maslahat dan faidah bahwasanya jika pindah gitu Ustaz. Jika dihajar, jika ditinggalkan, jika diboikot, jika ditinggalkan atau diboikot, ia mengetahui apa kadar dirinya gitu. kadar dirinya. Jadi di sini maksudnya beliau ingin menjelaskan maslahat dan faedahnya itu apa sih? Nah, maslahat dan faedahnya kalau seorang yang dihajar itu dia mengetahui kadar dirinya, kemudian dia rujuk dari maksiatnya, rujuk dari kesalahannya, ya, dan dia bertobat. Nah, ini dikatakan faedah, maslahat. Contohnya gini, kamu misalnya nggak pakai kerudung, kamu keluar aja pakaiannya kayak gitu. Karena saya kesal, kamu udah saya boikot diam-diaman, saya nggak beri salam, tapi kalau ketika engkau rujuk dari kesalahanmu itu namanya faidah, maslahat. Tapi kalau itu semakin menjadi, berarti nggak ada faidahnya saya menghajar kamu, karena justru semakin menjadi. Waraja'a anil maksiyati. Dan ia kembali dari maksiat. Iya, maksudnya kembali itu maksudnya apa? Meninggalkannya ya, rujuk. Iya, tobat. Iya, tobat. Wa misalu dzalika rajulun ma'rufun bil ghasyi bil bai'i wasyira'i. Diartikan saja tadi artikan astagfirullah udah dibaca. Bentar. Laki-laki yang diketahui menipu. Iya, sudah ma'ruf ya, sudah ma'ruf. Iya, diketahui menipu dalam berjual beli. Ya, terus? Maka orang-orang meninggalkannya, menghajarnya. Menghajarnya, ya memboikotnya. Kemudian? Maka jika boikot. Jika manusia hajaru, ru itu kan ada doma waw, ada wawunya ya. Maka jika manusia menghajarnya, memboikotnya, kemudian ia bertobat dari hal ini, dari penipuan itu, dan ia kembali dan menyesal. Ini kalau yang memang berfaedah dan maslahat ya, ingat ya. Terus dan ada contoh kedua. Dan laki-laki yang kedua, ia bekerja sama dia bekerja sama dengan menggunakan riba. Ya ta'amal itu bermuamalah. Nah, bermuamalah dengan riba. Maka orang-orang meninggalkannya, memboikotnya, dan ia tidak selamat, Ustaz.
Enggak, la yusallimuna alaihi. Mereka manusia tidak Oh memberikan iya deh, salam. mereka. Astagfirullah. Dan mereka tidak memberikan salam atasnya kepadanya, kepada orang yang tadi itu. Orang yang tadi yang bermuamalah dengan riba ya. Nah, Terus oh tidak my juga God. Dan tidak juga berbicara mereka ini, dan mereka tidak juga berbicara dengannya. tidak ngajak bicara ya, Iya. diem-dieman. Terus Maka jika ia mengetahui, dia sadar akan hal ini, ia akan malu. Ia iya terus. malu. Ia malu pada dirinya dan ia kembali kepada kebenaran. Nah, ini kalau memang berarti ada faedah ini ya. Kalau seperti ini dikatakan ada maslahat, ada faedah. Ketika dihajar nggak diajak ngomong, nggak dikasih salam, ternyata dia malu, akhirnya dia rujuk. Nah, ini ada maslahat dan faedah. Kemudian yang ketiga, Laki-laki yang ketiga, ia yang paling parah itu Ustaz ya. paling parah, paling azam, paling besar. paling besar kesalahannya maksudnya. Ya paling parah ya. Terus Yang paling besar, ia tidak sholat. sholat ini parah nih, salahnya parah. Nah, maka ia murtad dan kafir. Murtad kafir. Iya, kita berlindung pada Allah Kita ya. berlindung kepada Allah. Kemudian wajib apa ya? Ia pindah. Ia diboikot ya Allah. Nah, fil majul ya, ia wajib dia diboikot. Ia wajib diboikot. Sedih gitu melihat saudara nggak sholat, kita gimana ya? Tapi di sini ingat ya, ini beliau di sini berpendapat orang yang meninggalkan sholat adalah murtad dan kafir ya. Ingat, ini permasalahan ini adalah permasalahan khilafiyah, permasalahan yang khilaf dari zaman sahabat sampai hari kita ini. Dan diantaranya ini pendapat para ulama Saudi, anak ketahui seperti Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh bin Baz, pokoknya ulama Saudi, kemudian ulama Yaman seperti Syekh Mukbil, ini mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu kafir, murtad. Nah, seperti Syekh Albani, ini dia dirinci. Kalau meninggalkan sholat karena memang meyakini tidak wajibnya sholat, dia kafir. Tapi kalau cuma dia malas-malesan, ataupun dia masih meyakini kewajibannya, dia tidak dikafirkan. Nah, kemudian juga, kapan seorang itu ketika meninggalkan sholat dikafirkan? Apakah hanya sekali meninggalkan sholat dia dikafirkan? Ataukah seumur hidupnya nggak sholat baru dia dikafirkan? Nanti Anda berikan fatwa dari Syekh Utsaimin. Kata Syekh, yang saya ingat, itu kalau dia nggak pernah sholat sama sekali, itu baru yang dikafirkan. Adapun kalau yang masih sholat, kadang-kadang enggak, kadang sholat enggak, ini tidak dikafirkan. Diperhatikan ya, ini ya, masalah ini masalah yang agung lah, masalah yang besar. Kalau misalnya nanti anak sebar itu ya, fatwa dari Syekh Utsaimin ya. Baik, lanjutkan. Ya. Maka tidak dibalas salamnya. Tidak dibalas salamnya dan tidak diberi salam gitu ya. Nah, tidak dibalas salamnya juga tidak disalami. Ini namanya hajar. Seperti misalnya Ka'ab bin Malik kan, dia beri salam nggak dibalas. Ya. Didiemin. Ya, terus jabu dan tidak wajib undangannya hingga tidak dijawab. Tidak dijawab. Undangannya, Iya. makan, diundang acara apa, tapi nggak datang. Kan lagi dihajar. Nah, tidak dijawab undangannya sampai jika ia sadar dan kembali kepada Allah. Hingga jika dia mengetahui dirinya. Jika ia menyadari dirinya, mengetahui dirinya, dan ia kembali kepada Allah, dan ia kembali kepada Islam, maka intafa'a bidzalika. Intafa'a itu memanfaatkan ya, Ustaz? Yuntafa'u bermanfaat. Itu bermanfaat. Dia mendapatkan manfaat dengan hal tadi. Dia mendapatkan manfaat dengan hajarnya itu. Ia mendapatkan manfaat dari hajatnya tadi. Iya, ingat ya, ini kalau yang hajarnya itu ada maslahat, ada faidah. Ini baru dibolehkan ataupun wajib dihajar. Tapi kalau nggak ada faidah, nggak ada apa, seperti di sini di yang ketiga ini ya. Ini bagian siapa ini? Yang ketiga siapa ini? Umurwa, tafadhali Umurwa.
Bismillah. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Amma idza kana al-hajaru la yufidu wa la yanfa'u wa huwa min ajali ma'siyatin la min ajalin la min ajali kufrin li'anna Ya. al-hajara idza Hajrah. li'anna al-hajara idza kana lil kufri fa innahu yujar Iya, terus? wal kafirul murtaddu yuhjaru ala kulli halin Iya. afada amlam yafid. Yufid. Oh, Afada. yufid. Ya, afada yufidu kan? Yufidu, Ya, kemudian ada lam yufid. afada amlam yufid. Ya. Lakinna sahibal ma'asiyati allati dunal kufri idza lam yakun fi hajrihi maslahatun fa innahu la yahillu hajruhu. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin ay yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuhridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhuma huma alladhi yabda'u bis salam wa minal ma'lumi annal ma'asiyah allati dunal kufri inda ahli sunnati wal jama'ati la tukhriju minal iman. Baik. Saya diartikan dulu ya. Sampai sini ya? Nah, Ustaz, Ya, diartikan Umurah. adapun jika boikot tersebut tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dan hajar tersebut karena Nih, Adelin, Umu Haris. Baik. Ayo Umurah diteruskan. Adapun jika boikot tersebut tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dan hajar tersebut karena perbuatan maksiat, melakukan perbuatan maksiat bukan karena alasan melakukan kekufuran, hajar itu sebenarnya untuk pelaku kekufuran. pelan-pelan nyerocos ya. Jangan nyerocos terus, ada jedanya gitu ya. Teruskan pelan. Dulu Ustaz. Adapun jika hajarnya itu tidak berfaedah dan tidak bermanfaat. Ya Ustaz, berusaha untuk pelan-pelan dulu Ustaz. Adapun jika hajar itu tidak berfaedah atau tidak bermanfaat dan hajar tersebut karena melakukan perbuatan maksiat bukan karena alasan melakukan kekufuran, hajar itu sebenarnya untuk pelaku kekufuran. Maka pelaku kekufuran itu akan dihajar dan orang kafir yang murtad atau keluar dari Islam dihajar dalam semua keadaan. Baik hajar itu bermanfaat atau tidak. Ingat ini perbedaannya ya. Kalau seorang itu masih muslim, dia melakukan maksiat saja, ini kan dirinci ya. Apakah bermanfaat atau tidak hajarnya itu kan. Nah, kalau orang kafir mau bermanfaat mau tidak ya tetap dihajar. Ingat itu ya, yang ini ya. Teruskan Umi Urwa teruskan. Nah, Ustaz. Baik hajar itu bermanfaat atau tidak bermanfaat. Akan tetapi bagi pelaku kemaksiatan yang selain melakukan perbuatan kekufuran, jika dalam hajar tersebut mendatangkan ada maslahat, maka hajar itu tidak boleh. Gimana ulangi lagi. Akan tapi pelaku maksiat bagi pelaku maksiat yang selain melakukan perbuatan kekufuran, jika di dalam hajar tersebut tidak terdapat maslahat, maka hajar itu tidak boleh. Tidak halal ya, hajarnya tidak halal. Terus diteruskan. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh bagi seorang Muslim untuk memboikot atau mendiamkan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, namun yang satu berpaling dan yang
dan yang keduanya juga berpaling, dan yang terbaik di antara mereka berdua yaitu yang memulai salam, yang memulai salam. Salam lebih dulu. Ya, yang memulai dengan salam ya, atau memulai salam duluan. Terus dia teruskan. Dan telah maklum bahwa pelaku maksiat yang selain melakukan Maasi ini pelaku maksiat atau maksiat-maksiat? maksiat-maksiat Ustadz, dan telah maklum bahwasanya maksiat-maksiat yang selain kekufuran menurut ahli sunnah wal jamaah engkau tidak dikeluarkan dari iman. Tidak mengeluarkan dari Tidak. iman dan Islam ya, ataupun tidak keluar dari Islam. Tidak sebagaimana manhajnya Khawarij ya. Kalau Khawarij gimana? Manhajnya mereka ini. Atau Mu'tazilah. Siapa yang paham? Siapa yang tahu? Manhajnya Khawarij dan juga Mu'tazilah, akidahnya mereka. Munilma, mungkin tahu Munilma. Halo? Nggak tahu, Ustaz. Nggak tahu. Adelin? Khawarij itu yang mudah mengkafirkan orang, Ustaz. Ya. Nah, kalau ini kan menurut Ahlussunnah wal Jamaah, pelaku maksiat tidak keluar dari Islam ya, tidak keluar dari iman. Kalau menurut orang-orang Mu'tazilah atau orang-orang Khawarij, ini pelaku maksiat, mereka kekal di neraka. Ya, kafir, kekal di neraka. Ini jeleknya mereka. Itu untuk Khawarij ya Ustaz. Sama Khawarij, Mu'tazilah adik kakak dia. Cuma Mu'tazilah ada banyak. Kalau Mu'tazilah itu kedudukannya antara surga dan neraka ya Ustaz. Iya, dia bena manzilata ini. Manzilatun bena manzilata ini. Tapi Jadi sama kalau aja. Khawarij mengkafirkan. Kalau dia Mu'tazilah mengkafirkan, cuma nggak berani dia, banci sedikit. Kalau Khawarij dipastikan neraka, kafir dan pastikan masuk neraka. Tapi kalau Mu'tazilah kafir, tapi nanti di akhirat di antara dua kedudukan. Baina manzilatain. Kalian bisa lihat mungkin cari di Google atau di pengetahuan ini. Singkatnya itu Mu'tazilah itu bancinya Khawarij kalau nggak salah. Tapi ini ya, ini berarti umurnya selesai ya. Kemudian siapa lagi nih yang baca? Halo. Mutorik, Ustaz. Ini silakan Mutorik. Faya beko an-nadhara ba'da dzalika. Ulangi. Faya beko an-nadhara. Kenapa dibaca nadhara? Sebagai ya, bakia ya beko. Ini fi'il maklum. Fi'il lazim ya. Iya. Berarti nadharu. Faya bukan nadharu ba'da dzalik. Faya beko an-nadharu ba'da dzalika. Halil hajru mufidun aula. Fa in afada wa auhaba ayyada'a Aujaba atau apa? Aujaba. Nah. Wa aujaba ayyada'a al-insanu yada'al insanu maksiyati fa in maksiyatahu fa innahu yuhajjiru. Fa innahu yuhjaru. Fa innahu yuhjaru. Ya, ini maklum atau majhul? Atau majhul? Majhul ya berarti yuhjaru. Baik, teruskan. Wadalilun dzalika qissatu Ka'ab bin
Malikin Baik, Malikin radhiyallahu anhu wa Baik, hilalun bentar, Ana mau tanya. Wa dalilu dzalika qissatu Ka'ab. Ini kisah itu sebagai apa ini? sesuatu badal ya, badal. Bukan. Enggak ada ininya. Dalika sesuatu. Dalilu sebagai apa? Dalilu. Sebagai khobar. Dalilu khobar. Khobar dari mana ini? Bentar. Mubtadanya nggak ada. Mubtadanya jauh sekali. Mana mubtadanya nggak ada. Ini sebagai mubtada. Wa dalilu dzalika, dan dalilnya itu ini gitu. Oh. Berarti apa ini? Kisah itu sebagai khobar Sebagai dari khobar. ya, khobar dari dalil ya. Dari mubtada, kemudian juga mudhof, dan dzalika mudhofun ilaih, kisah itu ini khobar sebagai mudhof ya. Terus wa dalilu dzalika qissatu Ka'ab bin Malik. Wahilalu Bani Umayyah. Hilali ya. Kan Ka'bi itu kasroh ya. Kisahnya Ka'ab bin Malik dan kisahnya Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi. Kan 3 orang yang dihajar kan? Iya. Ya, 3 orang yang dihajar. Wahilalu Bani Umayyah wa Mararah wa Mararah Bani di doma Murarah. Oh, wa Murarah Tibanir Rabi'i radhiyallahu anhu. Murarahnya itu Murarata tuti ti. Yang lainnya. Ini apa majrurnya ini pakai fathah. Tanda jernya pakai Fathah ya. Murarata bani wa Murarata Banir Rabi'i radhiyallahu anhum. Alladzina takhallafu tafa'ala takhallafu an azwati an ghuswati tabukin fahajar. Ulangin itu di Ghazwa apa? Ghazwa apa? An ghazwati tabukin. Ya, terus Fahajarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa amrul muslimina ulangi wa amaro. Wa amaro Itu mimnya di fathah. Amaro berarti dia fiil ya. Amaro ya'muru. Innallaha ya'murukum. Amaro berarti apa? Memerintah ya. Terus wa amaro muslimina bihajarihim ya. Lakinnahum intafa'u fi dzalika intafa'an aziman. Intifa'an. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan. Intafa'a yantafi'u intifa'an. Master ini. Ya. Fi dzalika intifa'an aziman. Iya, terus dan mereka berlindung. Laja. Kalau fi'il madhi, fi'il madhi itu nggak ada yang di kasroh depannya ya. Fathah semua. Walaja'u ilallahi. Ya, terus Wadhaqat alaihimul ardi bima ardu. Dokot. Mana dokot? Failnya siapa? Dokot ini.
Fi'ilnya al-ardu ya. Bima rahubat. bima rohobat. Wadokot alaihim angfusuhum. Wa ayyakonu wa ayyakonu alla mal Anna la malja'a atau alla malja'a alla malja'a minallahi ila ilaihi fatabu wa taballahu alaihim wa ya. alaihim. Hadhihi anwa'ul hijrati. Hijratul makani wa hijratul amali wa hijratul amili. Baik. Perhatikan dulu ya. Ya. Ya, perhatikan. Dan dilihat dan melihat dari setelah itu apa yang terdahulu. Iya. Setelah itu maka faya bukan nadharu ba'da dzalika, maka tinggallah sisi pandangnya setelah hal tersebut. Setelah sisi pandang masalah apakah hajarnya berfaedah atau tidak gitu ya. Maka tinggallah sisi pandangnya setelah adanya kemungkaran dari seorang tersebut. Apakah hajarnya itu berfaedah atau tidak. Faya bukan nadhar, maka tinggallah sisi pandangnya. Maka tinggallah kita melihat ataupun sisi pandangnya setelah hal tersebut. Apakah hajarnya berfaedah atau tidak? Harus dilihat setelah itu gitu ya. Masih harus dilihat setelah itu Ya, sisi pandangnya. Ya. Apakah hajarnya bermanfaat atau tidak. Jika bermanfaat dan mewajibkan. Menjadikan ya, dari yang menjadikan aja. Kalau mewajibkan enggak? Menjadikan aja, dari yang menjadikan lebih pas. Dan menjadikan ya. Seseorang yada meninggalkan maksiat, maka ia akan meninggalkannya. Enggak, dia akan dihajar. Kan gini. Akan ditinggalkan ya, majhul. Kalau memang berfaedah wa aujaba dan menjadikan seorang insan itu meninggalkan maksiatnya, maka dia yuhjar, dihajar. Kan kita masih menjelaskan tentang hajar ini ya, berfaedah atau tidak kan ya. Kalau berfaedah maka ya, dan dia bisa meninggalkan maksiatnya ya dihajar. Nah, kemudian beliau membawakan dalilnya. Dalilnya ini kisahnya siapa? Wa dalilu dzalika, dan dalil yang demikian itu adalah kisahnya Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi, dan Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Robi. Semoga Allah meridhoi mereka. Yang orang-orang yang akan tetap absen nggak hadir dalam perang Tabuk ya. Dan nggak hadirnya bukan emang nggak punya uzur, mereka sebenarnya nggak punya uzur ya, makanya mereka dihajar. Tetapi mereka mendapatkan, ulangi dari mereka yang mereka itu takholafu, mereka absen dari perang Tabuk, maka mereka yang absen dari perang Tabuk, maka mereka tetapi mereka mendapatkan. Kok mendapatkan? Fahajarohumun nabiyyu. Mereka ditinggalkan oleh Nabi. Nabi menghajar mereka. Kamu artikan failnya dulu. Maka an-nabiyyu, Nabi hajarohum. Maka Nabi meninggalkan mereka. Dan boikot ya, terus? Ya. Dan memerintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan mereka. Siapa yang memerintahkan ini? Nabi. Nabi memerintahkan kaum muslimin untuk menghajar mereka, memboikot mereka. Terus? Akan tetapi mereka mendapatkan, ya, benar, terus? Mendapatkan manfaat dari hal itu.
Nah, dari penghajaran tersebut kan ya, Iya. ya manfaat yang besar ya. Intifaan aziman. Mereka mendapat manfaat dengan manfaat yang besar. Ya, ya memang ketiganya memang ya alhamdulillah di mereka diterima taubatnya ya, manfaatnya besar. Terus Dan mereka berlindung kepada Allah. ya, Apa ini? wadhaq Dan menyempit. alaihimul ardu Dan mereka mereka apa? menyempit bumi. Dokot, yang dokot apa sempit atas mereka Iya, bumi. Jadi menyempit. ketika ketiganya itu dihajar, ini bumi serasa sempit bagi mereka. Gitu. Sampai iya, sampai kalau kalian baca kisahnya itu ya, kisahnya Ka'ab bin Malik itu sampai ya sedih lah kita ya kadang-kadang sampai hampir nangis ya. Beliau dihajar, dia pergi ke Tolha. Tolha pun yang orang dicintainya pun nggak menjawab salamnya ya, karena perintah Nabi untuk menghajar, dan Tolha memilih perintah Nabi tetap menghajar Ka'ab bin Malik ini meskipun dia orang yang paling dicintainya ya. Jadi seolah-olah kayaknya bumi itu sempit gitu, terasa sesak gitu. Padahal bima rahubat, padahal bumi itu luas. Oh, iya. Paham ini Dan maksudnya ya? Misalnya kita lewati iya. dia ada di bab hadis itu di bab taubat, tapi penjelasannya di bab sidik, di bab jujur penjelasannya. Cuma nanti hadis ini disebutkan di bab taubat, bab terakhir kalau nggak salah. Hadis keberapa? 23 mungkin lupa nah, 21. Itu sekarang wadaqat alaihim anfusuhum. Dan apa? Mereka merasa apa ya? Sempit jiwanya. Ya, sesak. Jiwanya merasa sempit. Dokotnya sesak gitu. Ya. Terus aikonu dan mereka yakin bahwa tidak ada malja, tidak ada perlindungan dari Allah kecuali tempat. Ini isim makan ya, malja itu isim makan. La, ini kalau kita baca doa fitri ada ya la malja wala manja minka illa ilaika. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bersandar ya, kecuali padanya. darinya. Tidak ada tempat berlindung dari Allah, tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali pada Allah sendiri ya. Karena nggak mungkin dengan pada yang lain. Kemudian fatabu, mereka pun bertobat dan hanya bertobat kepada Allah. Enggak, mereka bertobat wataballahu, dan Allah memberikan, dan Allah menerima tobat mereka atas mereka. Wataballahu. Gak ada suaranya. Hadhihi anwa'ul hijrah. Suaranya jauh, Ustaz. Sautuka ba'idun. Oh, ini udah dekat ini. Kedengeran nggak? Halo? Iya, Iya, kedengeran. udah. Hadhihi, ya, lanjutkan. Ini macam-macam hijrah. Apa Inilah hajar? jenis-jenis hijrah ya. Jadi ingat ya, kita sering dengar hijrah, wanita hijrah, ya, orang hijrah. Nah, hijrah itu kayak gini nih. Ada 3 jenisnya ya. Ada hijrah makan, hijrah amal, dan hijrah perbuatan, dan hijrah amil. Orang yang berbuat atau beramal. Iya, orang yang berbuat. Di sini tentunya orang yang berbuat kemungkaran ya, bukan orang yang berbuat ketaatan ya. Baik, ini satu lagi, gimana kita satu lagi ya biar 5 orang ya. Jadi nanti minggu depan biar bisa 5 orang lagi. Baik, yang terakhir ini Ummu Haris ya. Terus siapa ini? Ya Ustaz, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an ummil mu'minina ummi Tsani. Ya. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. Oh, ini ada. Oh ya. Iya. Al-hadisu asani. Wa an ummil mu'minina ummi Abdillahi Aisyata radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagzu khayshun al-Ka'bata. Oh, salah, bukan khaysun, jaisun. Yagzu jaisun al-Ka'bata. Jaisunil Ka'bata, disambungnya yagzu jaisunil Ka'bata. Yagzu jaisunil Ka'bata. Fa'idha kanu bibai
Bibaida'a. Ya, bibaida'a minal ardi yukhsafu bi awalihim wa akhirihim. Qalat ya Rasulullahi kaifa tuhsafu bi awalihim wa akhirihim. Sebentar Ustaz. Wa fihim aswaquhum. Ya. Wa min laisa wa min lais Waman. wa man laisa minhim. Min. Qala Ulangi. Waman laisa. minhim. Minhum. Oh iya. Minhum. Ya. Oh iya. Minhum. Minhum. Qala yukhsafu bi awalihim wa akhirihim summa yub'atsuna ala niyatihim. Muttafaqun alaihi. Hadza lafzul Bukhari. Iya, sebentar. Bukhari apa nih? Bukhari. Ayo. Bukhari. Asyarhu dzakarul mu'allifu hadisa Aisyata radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhbaro annahu yagzu jaisunil ka'bata al-ka'batul musyarrafatu hamahallahu wa anqadhaha min kulli syarrin. Wan qadaha. Min kulli syarrin. Ya, terus. Hadhil ka'batu hiya baitullahi. Banahu Ibrahimu wa banuhu Ismailu alaihima as-salatu wassalamu. Wa Itu kana bentar, ibnuhu Ismailu. Kenapa dibaca Ismailu? dia badal dari ibnu ya, Ustaz. Santai, terus. Wa kana. Iya. Wa kana yarfa'ani al-qawaida minal baiti wa yaqulani a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sampai sini Ustaz. Sampai sini ya. Ya. Dan hadis yang kedua dari Ummul Mukminin yaitu Ummu Abdullah Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Ya. Umi Abdillah ya. Umi Abdillah Aisyah, semoga Allah meridhoinya, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan menyerang Ka'bah. Ya. Tatkala mereka di tanah lapang di bumi gitu ya Ustaz ya. Tatkala mereka berada di tanah lapang, ketika mereka di tanah lapang ya. Dibenamkan dari awal pasukan hingga akhir pasukannya. Iya, dari awal pasukannya sampai akhirnya, terus. Qalat Aisyah berkata, wahai Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal sampai akhirnya? Mereka apa maksudnya? Bagaimana dibenamkan dari awal hingga akhirnya? Bagaimana bisa kok dibenamkan dari awalnya sampai akhirnya gitu ya? Iya. Tahu kan awalnya dan akhirnya, maksudnya awal tuh pasukan yang depan, akhir tuh pasukan yang belakang. Iya. Ya. Terus? Dan di dalamnya ada orang-orang pasar, maksudnya orang-orang awam. Awalnya haliyah ya, sementara di dalamnya itu atau sementara pada mereka itu ada orang-orang awam atau orang-orang pasar gitu, Ustaz. Aswak itu jamak suk. Suk itu jamak aswak itu jamak dari suk. Suk itu pasar, sama aswak pasar-pasar. Iya, ini pasukan besar ini sampai ada pasarnya segala. Nanti dijelaskan oleh saya di bawahnya nanti. Sementara pada mereka itu ada pasar-pasar mereka dan juga ada orang dan mereka bukan golongan, dan itu bukan golongan dari mereka, orang-orang awam itu maksudnya. Bukan gitu artinya. Bagaimana bisa ditenggelamkan sementara pada mereka ada pasar-pasar mereka
dan juga ada orang yang bukan bagian dari pasukan tersebut gitu loh. Oh ya. Jadi kan yang ikut pasukan itu ada yang ya jualan pasar, ada yang bukan juga dari pasukan itu, tapi kok kenapa ditenggelamkan semuanya gitu. Oh ya. Kata Terus Nabi, kalau Nabi berkata dibenamkan dari awal hingga akhirnya, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan niat masing-masing. iya niatan masing-masing mereka itu ya. Disepakati kesohihannya oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini adalah lafaz dari Imam Bukhari ya Ustaz. Lafadznya yang ada di Sahih Bukhari ya. Kemudian teruskan. Asyarhu, penjelasannya, Mu'alif menyebutkan hadis Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa sesungguhnya pasukan yang Ada sebuah yang pasukan. Ada sebuah pasukan. ada pasukan yang menyerbu Ka'bah dan Ka'bah yang suci, Ka'bah yang dimuliakan, Ka'bah yang mulia. Ka'bah yang mulia, Ka'bah yang Ka'bah yang mulia. Allah melindunginya. Semoga Allah melindunginya. Semoga Allah melindunginya dan menyelamatkannya dari segala macam keburukan. Nah, terus Ka'bah ini Ka'bah adalah rumah Allah. Dia adalah rumah Allah. Ya. Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail membangunnya. Ya. Semoga salawat dan salam untuk keduanya. Ya. Adapun mereka berdua kalau ada nama baru adapun, nggak ada ini. Wakana. Keduanya meninggikan. Iya, meninggikan bangunan dari rumah. Kau itu apa ya? Asasnya, pondasinya itu. Ya, membangun pondasinya. Pondasi. Mereka meninggikan pondasinya dari rumah dan mereka berdua berkata, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar juga Maha mengetahui. Ya, ini masih di awal-awal penjelasannya ya. Nanti belum dijelaskan secara detailnya syarahnya ini ya. Nanti misalnya baca berikutnya. Tapi ini sampai sini dulu. Kemudian ini kalau kalian ingin menghafal hadisnya, dan ini bisa di-storekan di grup ya. Mungkin di antara kalian ada yang mau menghafal hadisnya dan ini bagus untuk menghafal. Jadi dimulai dari hadis yang pertama. Silakan kalau mau dihafal nanti di-storekan hari Kamis. Dan kalian pilih sendiri siapa yang mau menyimaknya. Halo? Nah, Ustaz, yang mana yang dihafal Ustaz? Hadisnya, dimulai dari hadis pertama kemarin kan sudah kita lewati ya, hadis niat itu. Dari hadis Umar bin Khattab itu, innamal a'malu binniyat ya. Ini kalau mau menghafal hadisnya, kalian sudah mengetahui syarahnya, sudah mengetahui penjelasannya, insya Allah menghafal hadisnya lebih mudah. Dan ini memang untuk seperti metode di Yaman itu, suruh menghafal. Karena kalau ilmu nggak dihafal ini suka kabur-kaburan ya. Dihafal aja kadang suka kabur, apalagi nggak dihafal. Dan ini Anda berharap anti mau menghafal. Antum semua kalian ini antumna mau menghafal hadisnya ya. Kemudian untuk memilih Ustaz. Anak kan tertinggal nih, ngapalnya dari mana? Anak kan baru bergabung, ngapalnya dari mana? Ini siapa ini? Lesmawati. Lesmawati Ustaz. Semuanya juga baru menghafal ini. Ini baru menghafal baru ini. Oh begitu. Semuanya belum menghafal. Mereka kemarin-kemarin nggak menghafal. Ustadz ini aja Ustadz, hadisnya Ustadz yang share yang mana yang dihafal gitu. Di screenshot ya, gitu. Pas yang ada hadisnya di screenshot, kemudian dikirim ke grup. Deskripsi dari hadis tersebut, baik dengan bahasa Indonesia atau bahasa Arab ya. Tapi kalau bisa hafal dengan lafadznya, Arabnya dan artinya. Dan ini mungkin
di antara kalian mungkin ada yang siap untuk menyimak hadis yang mau dihafalkan oleh teman-temannya. Tafadhol, kalian silakan pilih sendiri siapa yang untuk menyimaknya ya. Entah itu Munilma atau Adelin atau Murwah, terserah kalian yang menyimak siapa. Enggak, biasanya gini Ustadz, misalnya yang Ya. pertama kali setor Ustadz yang menyimak, yang kedua berarti teman selanjutnya, teman bawahnya gitu aja. Maksudnya gimana ya? Saya pertama kali Bu Weni, berarti Ustadz yang nyimak hadisnya Bu Weni. Terus yang kedua setoran saya, berarti hadis saya yang nyimak Bu Weni gitu. Oh gitu ya? Iya, jadi semuanya menyimak dan teman-teman hafal juga mendengarkan gitu. Iya boleh gitu, bagus. Jadi yang pertama kali setor, yang menyimak, yang mengoreksi Ustadz. Yang selanjutnya teman di bawahnya gitu. Oh gitu ya? Iya. Ya kalian berarti ini dibikin aja dibikin urutannya ya berarti ya? Yang kalau setoran hadis, siapa duluan aja Ustadz? Berarti dia yang Ustadz ini. Oh ya gitu, berarti kalau untuk salah hadis mungkin hari apa? Hari Kamis atau hari apa? Atau Rabu atau hari apa? Dikasih waktu 1 pekan aja Ustadz. Maksudnya 1 pekan gimana? Oh 1 pekan? Kan voice note aja dikirim ke grup Ustadz, Afwan. Iya boleh gitu, kalau nggak dikirim ke grup aja ya. Iya, jadi ya udah dikirim ke grup aja nanti. Iya, misalnya hadis pertama Bu Weni yang setor, Ustadz langsung koreksi. Terus saya setor yang kedua, Tolibah yang kedua, berarti saya dikoreksi Bu Weni. Oh gitu ya udah. Dia dikirim ke grup aja ya. Iya, tapi hadis aja ya Ustadz, jangan sama penjelasan. Oh enggak, hadisnya aja hadisnya. Ya minimal kan kalian sudah melewati ya penjelasannya ya. Pasti ada gambaran kan tentang hadis tersebut kan? Iya enggak? Nah, jadi ya maksudnya kalian hafalkan hadisnya aja. Sarannya nggak usah, hadisnya aja. Ya udah kayak gitu aja ya berarti ya. Disetorkan di PN-nya di mana di grup. Nanti yang saya yang nyimak pertama, kemudian yang berikutnya orang di bawahnya itu ya. Iya, selanjutnya seperti itu. Ya. Ya sudah kalau gitu ya. Tafadhol yang dulu nih kita cukupkan. Untuk berarti yang 5 orang berikutnya nanti di minggu depan ya. Iya, Ustaz, setengahnya lagi minggu depan. Iya, bismillah subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.